Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk berjumpa dalam ruang Zoom ini untuk saat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 dengan tema menguasai diri di tengah godaan. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita awali saat teduh kita. Kita persiapkan hati kita masing-masing dengan memuji Tuhan dari PKJ 239, perubahan besar. Mari kita pujikan bersama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang celang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak Ibu dan Saudara, apa yang akan kita lakukan jika kita sudah merapikan rumah di pagi hari, lalu kembali pada sore hari, dan rumah dalam keadaan kotor serta berantakan? Mungkin kita akan marah karena merasa semua upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga kebersihan ternyata begitu mudah dibuat menjadi kotor kembali. Mungkin kita juga kesal karena merasa bahwa orang-orang di rumah seharusnya juga bisa turut menjaga kebersihan dan kerapihan, tetapi tidak mereka lakukan. Lalu apa yang kira-kira akan Allah lakukan jika kehidupan yang sudah dibuatnya baik dan teratur kemudian dirusak oleh tindakan manusia? Bapak Ibu dan Saudara, Kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7, merupakan ayat yang mendasari perenungan kita pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Denny. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu kita bersatu hati,
kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kali ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkannya. Biarlah Tuhan pimpin setiap kami, agar kami dapat mengerti pesan Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 berbunyi demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kemudian Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, Allah menciptakan segala sesuatu dengan baik dan teratur. Itulah yang dituangkan oleh penulis kitab Kejadian dalam rangka menjelaskan karya Allah dimulai sejak penciptaan. Keteraturan itu bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Di tengah keteraturan itu, manusia memiliki tugas untuk memelihara serta merawatnya. Sayangnya, peristiwa yang menjadi bagian dalam bacaan kita pagi hari ini menunjukkan kronologi manusia yang tidak mampu menguasai dirinya dari godaan, sehingga berakibat pada kekacauan dan rusaknya keteraturan yang telah dihadirkan oleh Allah sejak semula. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 15-17 menunjukkan kepada kita tugas manusia berada di tengah taman itu adalah untuk mengusahakan dan memelihara taman. Artinya, keteraturan yang sudah Allah ciptakan di tengah taman itu menjadi bagian dari tanggung jawab manusia sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan hanya satu perintah dari Allah, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu
janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pada ayat 17. Jadi, sejak awal perintah itu sudah jelas, bahkan sangat jelas, sampai kepada konsekuensi akibat pelanggaran tersebut. Beberapa ahli tafsir kemudian menuliskan bahwa kematian yang dimaksud oleh kitab Kejadian bukanlah kematian secara jasmani, tetapi kematian rohani. Hubungan yang kuat antara Allah dengan manusia yang sudah terjadi sejak awal menjadi ternoda akibat ketidakmampuan manusia dalam menguasai dirinya. Ditambah lagi, sekalipun menyadari konsekuensi yang besar dari pelanggaran atas perintah itu, tetapi manusia masih hidup, masih tetap melakukannya. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya manusia ketika berhadapan dengan godaan dosa. Godaan yang membuatnya melanggar dan merusak hubungan yang indah, baik serta teratur bersama dengan Allah. Rusaknya hubungan Allah dengan manusia menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam menguasai dirinya dari berbagai hal yang dapat saja menggodanya untuk jauh dari Allah. Mari kita merenungkan. Kita mengimani bahwa Allah menciptakan manusia serta segala isinya dengan begitu baik dan teratur. Kita juga mengimani bahwa bagian dari tanggung jawab kehidupan dari Allah adalah merawat dan menjaga seluruh ciptaannya. Proses menjaga dan merawat itu dimulai dari diri kita sendiri yang harus mampu menguasai diri dari berbagai godaan yang bisa datang dan membuat kita menjadi jatuh dalam dosa dan menjadi jauh dari Allah. Menguasai diri berarti kemampuan kita untuk mengatur atau mengelola setiap hal yang kita rasakan di dalam hati dan setiap hal yang kita pikirkan, sekaligus juga setiap tindakan kita sehari-hari. Allah selalu menaruh perintah yang sesungguhnya terus mendorong kita untuk memiliki kerinduan untuk dekat dengannya. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara, mulai hari ini, marilah kita belajar untuk terus memperbaiki hubungan kita dengannya, sehingga kita dimampukan untuk melakukan tindakan sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ampunilah kami jika kami terlalu sering merusak keteraturan hubungan yang telah Tuhan upayakan di tengah kehidupan kami. Ajarkanlah pula setiap kami untuk selalu dimampukan merawat keteraturan itu di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, mulai hari ini kita akan belajar bersama untuk menguasai emosi, perkataan, serta tingkah laku sebagai cara kita untuk mensyukuri keteraturan hidup yang telah Allah hadirkan bagi kita semua. Tuhan menolong dan berkati kita. Amin.